Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad faza al-muttaqun wa khasira hunalika al-mubtilun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang berkah ini Al-Khatib mengajak kita semua tanpa kecuali terus-menerus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang berlimpah kepada kita semua. Nikmat lahir dan batin, dan di atas semua nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Wa kafa bima min nikmat. Hanya dengan sebab nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itulah maka kita dapat menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Para ulama menyampaikan manaqul barakah syukur an-ni'mah, bahwa poros keberkahan hidup adalah pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan di awal khutbah ini Al-Khatib mewasiatkan kepada diri Al-Khatib sendiri dan kepada semua saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah untuk disampaikan pula kepada keluarga dan handai orang, kepada siapapun umat Islam yang kita jumpai. Al-Khatib mewasiatkan kepada diri Al-Khatib sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian dengan wasiat yang disebutkan sebagai wasiatul awwalina wal akhirin, yaitu wasiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nisa, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamidah. Wasiat apakah itu? Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan kemuliaan zat. Sungguh kami telah wasiatkan orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, yaitu umat para nabi dan rasul, dari Adam alaihissalam sampai datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada umat para nabi dan rasul sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, dan demikian pula kalian wahai umat Muhammad, dengan wasiat yang sama dan identik. Wasiat itu sederhana, namun melaksanakan dan menunaikannya membutuhkan sepanjang umur kita. Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apabila kalian kufur dari tuntunan takwa, menjalani hidup ini hanya menurutkan hawa nafsu saja, tidak peduli halal dan haram, tidak peduli tuntunan Allah dan Rasulnya, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka sesungguhnya milik Allah lah semua yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamidan, dan Allah Maha Kaya serta Maha Terpuji. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan kita, apabila kita menjalani hidup dengan penuh ketakwaan, maka manfaatnya kitalah yang pertama kali akan merasakannya, bahagia dunia dan selamat di akhirat. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan tuntunan takwa, maka mudaratnya pun akan menimpa kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ingatkan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu kalian akan nikmati hasilnya di dunia dan di akhirat. Kalau kalian meninggalkan tuntunan takwa, maka mudaratnya pun akan menimpa kalian di dunia dan di akhirat.
Masyaallah muslimin rahimahullah. Apakah takwa itu? Para ulama sering menyampaikan secara sederhana, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan berupaya menjauhkan diri dari larangan Allah sejauh-jauh. Itulah sebab yang disebutkan di dalam Al-Quran akan melahirkan keberkahan di dalam kehidupan kita, akan menyebabkan kesuburan dari bumi dan negeri kita, akan menyebabkan kokohnya persaudaraan kita, akan menciptakan keamanan, ketenangan dan kenyamanan untuk kita semua. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau saja penduduk satu negeri itu beriman dan mereka bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kami akan bukakan keberkahan. Para ulama menyebutkan kata barakatin dengan bentuk nakirah, menunjukkan keberkahan yang tanpa batas, keberkahan dari seluruh sisi kehidupan, keberkahan dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Minas samaa'i wal ardh, baik dari bumi maupun dari langit. Masyaallah muslimin rahimahullah, dari rumusan ayat ini maka para ulama menyampaikan bahwa perintah takwa itu sesungguhnya tidak hanya terkait dengan ibadah makhluk belaka, namun perintah takwa itu berkaitan dengan seluruh dimensi kehidupan kita. Kita perlu membangun ketakwaan di dalam kita berekonomi. Kita perlu membangun ketakwaan di dalam kita berpolitik. Kita perlu membangun ketakwaan di dalam kita berkehidupan sosial. Kita perlu membangun ketakwaan di dalam kita membangun negeri. Dengan takwa itulah maka berkah Allah akan tercurah kepada kita. Itulah sebabnya ma'asyiral muslimin rahimahullah, ketika Hajjatul Wada, pada saat Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada umatnya, pada saat beliau berkhutbah di 3 tempat, baik di Arafah, di Muzdalifah maupun di Mina, Rasulullah SAW mengingatkan tentang pesan takwa ini, agar kita hidup bertakwa dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita pada hal-hal prinsip di dalam Islam. Rasulullah SAW sampaikan bahwa laqad dari Arabi ala ahjami wala li ahmar ala aswad illa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kemuliaan kepada orang Arab di atas orang yang bukan Arab, tidak memberikan kemuliaan bagi orang yang warna kulitnya putih atau merah di atas mereka yang warna kulitnya hitam. Tidak ada kemuliaan di sisi Allah kecuali dengan ketakwaan. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan, kalau manusia telah diberikan kemuliaan yang sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk menjaga kehormatan saudara-saudara kita satu sama lain. Rasulullah SAW dalam Hajjatul Wada itu juga mengingatkan bahwa al-muslimu al-muslim haramun damun wa maluhu wa irduhu. Bagi seorang muslim kepada muslim yang lain haram untuk merusak kehormatannya, haram untuk mengambil hartanya tanpa jalan yang hak, dan haram untuk menumpahkan darah. Prinsip-prinsip menjaga satu sama lain, prinsip-prinsip untuk memuliakan kemanusiaan, prinsip-prinsip untuk tidak mengukur seseorang hanya dari status sosial, keturunan, atau ras, atau bangsa, tetapi mengukur dari amal soleh yang nyata. Itulah prinsip Islam. Itu pula ma'asyiral muslimin rahimahullah, ketika Rasulullah SAW menciptakan masyarakat Madinah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh dimensi, dimensi ekonomi, dimensi sosial, termasuk juga dimensi politik. Maka yang ditekankan adalah amanun wa amilus shalihat. Ketika kita menjalankan fungsi-fungsi kita di tengah masyarakat, termasuk ketika kita menjadi bagian dari bangsa yang besar yang namanya negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk ketika kita menjadi bagian dari bangsa yang besar yang namanya bangsa Aceh, yang penuh dengan kemuliaan di masa lalu, yang penuh dengan kepahlawanan oleh
putra-putri terbaiknya, maka amanu wa amilus shalihat ini harus tetap ada di dalam hidup kita. Jadikanlah kesempatan ketika kita bersama-sama menjadi warga Aceh yang mulia ini, di dalam ranah kehidupan apapun, sosial, budaya, politik, ekonomi, atau apapun, mari kita jadikan amanu wa amilus shalihat sebagai semangat yang mendorong kita untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Kata amilus shalihat dengan pecahan-pecahannya atau turunannya dari kata amal, amilu, al-amilin, i'malu, disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 600 kali. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam memang kontribusi yang nyata adalah ukuran dari keimanan kita. Maka Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadis, "Laisal imanu bil-thamani, walakin al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal." Tidaklah iman itu semata hanya dengan cita-cita mulia belaka. Tidaklah iman itu hanya dengan menggantungkan harapan mendapatkan surga Firdaus yang maha tinggi. Tetapi iman itu, kata Rasul, adalah keyakinan yang kokoh tak tergoyahkan di dalam dada dan dibuktikan dengan amal yang nyata dalam keseharian kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, prinsip-prinsip dasar ini adalah satu dari sekian banyak prinsip yang kalau kita pedomani dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam dinamika apapun yang terjadi di sekitar kita, apakah itu dinamika ekonomi, apakah itu dinamika politik, kontestasi politik yang terjadi di negeri kita, mari kita letakkan semuanya dalam konteks aman wa amilus shalihat. Persaingan yang ada tidak boleh menjauhkan kita satu sama lain. Letakkan itu semua dalam fastabiqul khairat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, nilai-nilai dasar inilah yang tak henti-hentinya oleh Rasulullah SAW ditanamkan kepada sahabat-sahabat beliau, sehingga sepeninggal beliau para sahabat tidaklah lemah semangatnya, tidaklah mundur perjuangannya. Justru sepeninggal Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW, para sahabat tertantang dan terdorong untuk membuktikan kepada Rasul yang telah mendidik mereka bahwa walaupun jasad Rasul telah meninggalkan mereka, namun nilai-nilai yang Rasulullah SAW tanamkan tetap kokoh bersemayam di dalam hati mereka dan menjadi spirit di dalam setiap gerak langkah membangun peradaban Islam pada saat itu. Itulah kemudian nilai-nilai yang melahirkan peradaban tinggi di seluruh penjuru dunia sampai kemudian di tanah Aceh. Sejarah menyaksikan bagaimana di tanah Aceh ini pernah ada kesultanan yang membanggakan bagi kita semua. Kerajaan-kerajaan Islam yang telah menjadi satu simbol tersebarnya Islam di seluruh penjuru Nusantara. Maka kepada kita semua, masyarakat muslimin rahimahullah, warga Aceh dan yang bukan Aceh, marilah kita belajar dan mengambil ibrah dari apa yang telah terjadi pada masa Rasulullah SAW bersama sahabatnya, lalu para tabi'in, lalu para pejuang dan para pahlawan kita membangun peradaban dengan fondasi aman wa amilus shalihat. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Khatib secara singkat dalam khutbah ini bisa mengingatkan kita betapa mulianya nilai-nilai Islam, betapa cocoknya Islam terhadap tantangan apapun di zaman apapun, karena Islam shalihun li kulli zaman wa makan. Islam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pamungkas dari seluruh ajaran-ajarannya, ditandai dengan diutusnya Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab suci Al-Qur'an, mukjizat sepanjang zaman. Marilah kita satu persatu dan bersama-sama belajar dan terus mengamalkan Al-Quran dan kehidupan kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahu wa nasarahu wa lah. Ittaqullah ya ibadallah, tafuzu bisa'adatil darain. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa qad faza al-muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wal wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, fa ya ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون وخسر هنالك المتقون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد ألق التقوى في القرآن الكريم بالفوائد الكثيرة الدنيوية والأخروية فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال أيضا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعجل له أجرا وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال أيضا واتقوا الله ويعذبكم الله واتقوا الله تفوزوا بنعيم الدارين. واعلموا معاشر الإخوان أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بلية جنه وإنسه فقال تعالى معلما مرشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية من العشرة المبشرين بالجنة وعن أهل بدر وعن أهل بيعة الرضوان وعن المهاجرين وعن الأنصار وعن بقية الصحابة وعن التابعين وعن تابع التابعين وعنا معهم نظيرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم اجعل بلدنا إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين آمنة مطمئنة محمية محفوظة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ننظر أجل السلام بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه رغدا من كل مكان محاطا بجبرانك وصدقك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحقك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأصحابنا وكل شيء قريبا وبلدنا الحبيب ومجتمعنا من الآفات والعاهات من شر الخلق أجمعين وخير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم على أعدائهم نصرا معززا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم حررهم من الصحابة المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.